Ya, bersama apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah telah melontarkan rencana untuk penghapusan BBM jenis premium. Hal ini pun mendapatkan perhatian beragam. Salah satunya adalah mengenai kenaikan tarif dari angkutan umum sebagai dampak yang ditimbulkan. Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengatakan bila rencana penghapusan premium terrealisasi, maka akan mengakibatkan kenaikan biaya operasional angkutan umum. Selisih harga dari premium ke Pertalite akan menambah biaya operasional. Meskipun demikian, Organda tak menentang rencana penghapusan bensin yang dinilai tak ramah lingkungan itu. Kendati demikian, Organda mengingatkan apabila ada penghapusan BBM jenis premium, maka dipastikan ada kenaikan biaya operasional angkutan umum, terutama kendaraan yang selama ini masih menggunakan premium. Hal ini bisa berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum. Organda memberikan usul, seharusnya terdapat penyesuaian tarif terhadap BBM jenis lainnya. Misalnya saja penyesuaian harga Pertalite, yang merupakan bensin dengan nilai oktan tepat di atas premium. Organda juga meminta kepada pemerintah untuk hadir membantu menekan biaya operasional angkutan umum, seperti memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan biaya uji kir. Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2021, Pertamina mewacanakan akan menghilangkan BBM jenis premium di Jawa, Madura, dan Bali. Wacana ini sebagai bentuk realisasi akan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai BBM jenis premium yang tak ramah lingkungan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai transportasi umum dan penghapusan BBM Premium tahun 2021 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ateng Aryono. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Organda atau Organisasi Angkutan Darat. Selamat pagi Pak Ateng. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Pak Ateng sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Pak Ateng. Alhamdulillah sehat. Baik. Selalu. Ya, Pak Ateng mengenai wacana penghapusan BBM berjenis premium oleh Pertamina di tahun 2021, sejauh mana ini tersosialisasi ke Organda? Ya, sebenarnya memang ada berapa kali itu ada semacam FGD gitu ya tentang wacana wacana penggunaan energi yang lebih bersih gitu kan, energi yang lebih bersih. Nah, pada prinsipnya pada isu ini tentu ya sebagai pengguna alam ini juga kami juga sependapat, namanya energi lebih bersih itu tentu efeknya lebih sehat bagi kehidupan, bagi ini ya tentu itu kami sependapat. Nah, ini persoalan pertama. Nah, isu yang lain sebetulnya beberapa waktu yang lalu memang ada pernyataan bahwa premium ini termasuk jenis bahan bakar fosil yang rendah gitu ya, jadi sehingga akan menimbulkan emisi yang kurang baik lebih banyak. Itu. Namun saya catatkan, resmi pemberitahuan bahwa premium ini akan hilang per kapan, jujur saja kami belum menerima. Hanya saja melalui media itu ada pernyataan bahwa nanti per bulan depan atau per kapan itu akan dinyatakan itu akan menjadi definitif premium akan hilang. Baik. Itu poin yang ada. Belum ada sosialisasi secara resmi yang diberikan oleh Pertamina kepada Organda begitu ya, namun kemudian ini banyak diperbincangkan di media karena ini sudah disampaikan dan FGD juga sudah dilakukan oleh Pertamina ataupun mungkin pemerintah dengan Organda. Baik, Ya. Pak Ateng, jika kemudian ini jadi dilakukan, dampaknya terhadap industri angkutan umum akan seperti apa Pak Ateng? Saya pikir ini sederhana ya, ketika jenis bahan bakar ini premium, di mana ini kualitasnya konon ini paling rendah, sekali lagi saya sampaikan, kemudian dari beberapa tahun yang lalu kita sudah diperkenalkan dengan adanya Pertalite ya, yaitu jadi dengan tingkat RON-nya lebih tinggi dibanding yang premium. Nah, hanya saja tetap akan menjadi persoalan adalah bahan-bahan premium ini yang disubsidi cukup banyak ya, sesuai dengan dari tahun-tahun kapanpun itu yang terjadi. Nah, ketika akhirnya menjadi Pertalite dengan posisi harga pasar yang kemarin terjadi, tentunya itu akan menjadi
disparitas harga yang harus dinikmati. Nah, disparitas harga yang dinikmati oleh para pengguna ini akhirnya kalau kami di angkutan umum tentu akan menjadi sesuatu yang wajar ketika ada peninjauan tarif, kan gitu, tarif angkutan itu menjadi sesuatu yang wajar karena memang BBM itu menempati proporsi yang cukup lumayan di dalam penyelenggaraan angkutan umum. Itu posisi yang konsekuen akan terjadi. Ada konsekuensi logis jika kemudian premium dihapuskan tahun 2021 sehingga membuat angkutan umum ini harus mengkonsumsi BBM jenis lain yang harganya memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan premium. Mau tidak mau ada kenaikan tarif yang dibebankan kepada penumpang. Baik, Pak Ateng, jika memang ya kita bicara kondisinya adalah ini kemudian jadi dilakukan ada penyesuaian tarif, sejauh mana ini akan berdampak kepada minat dari masyarakat sendiri untuk menggunakan transportasi umum, yang mana pada saat pandemi COVID-19 sekarang, minatnya ataupun okupansinya turun cukup signifikan. Iya, justru karena itu, Pak. Jadi pertama kita ngelihat nih posisi pandemi. Posisi pandemi ini sedemikian rupa itu menjadikan yang tadi seperti yang saya katakan, okupansinya sangat rendah. Angkutan perkotaan itu paling ada di kisaran 30-40%. Itu rata-rata. Ya, kita bicara Indonesia, kira-kira pada angka itu. Nah, pada posisi nanti lebih dibebani, di mana posisi beban masyarakat sendiri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya, itu pada posisi sekarang, sebagian juga pada posisi kesulitan. Nah, itu akan menjadi beban yang lebih luar biasa. Baik bagi masyarakat langsung yang memang captive market kita ya, jadi yang memang mereka harus bergerak dengan angkutan umum gitu di satu sisi, tapi di sisi lain kepada industri ini sendiri, pasti industri akan terkoreksi luar biasa pada posisi yang ada ini, sehingga mungkin beban biaya yang akan terjadi itu menjadi semakin berat karena mungkin demand-nya jadi semakin menurun, kan posisinya seperti itu. Ya. Pak Ateng, secara hitung-hitungan kasar begitu, bagaimana ataupun seperti apa prediksi kenaikan beban operasional lah yang kemudian akan ditanggung oleh teman-teman industri transportasi umum pada saat kemudian teman-teman industri angkutan umum ini harus mengkonsumsi BBM di luar premium yang secara harga memang lebih mahal? Ya, jadi begini, kami berharap pemerintah, karena satu, ini yang perlu diingat adalah bahwa premium dulu kan meskipun dicabut subsidinya oleh APBN, namun kan Pertamina masih tetap mensupport dalam tanda kutip, hingga akhirnya harganya masih tetap harga pasaran yang masih tetap terjangkau, ya, meskipun dengan kualitas lebih rendah dibandingkan Pertalite. Nah, kalau sekarang ini toh menjadi naik Pertalite, mungkin jangan Pertalite-nya dengan harga pasaran seperti yang sekarang dilakukan. Mestinya Pertalite-nya yang dikoreksi harganya menjadi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga premium yang ada. Itu pertama. Kedua, barangkali bisa secara khusus diberikan kepada angkutan-angkutan umum itu untuk diberikan harga Pertalite khusus. Jadi ini yang mungkin akan menjadikan tidak perlu mengkoreksi terlalu banyak terhadap posisi industri angkutan umumnya sendiri dengan tarif yang akan membebani masyarakat, ataupun dengan posisinya Pertamina selaku perusahaan yang mendapatkan penugasan untuk penyaluran BBM itu. Jadi saya pikir ini mesti perlu dilakukan sehingga akhirnya beban proporsi yang antara berat 20-30% pada seluruh total proporsi BBM ini di kami penyelenggara angkutan umum itu tidak terlalu banyak terkoreksi luar biasa. Meskipun kami sadar, oke, naikin dikit gitu. Kalau naikin dikit itu masih lebih masuk akal dibanding dihilangkan, karena toh sekali lagi demand sekarang juga sudah cukup rendah. Nah, kalau itu ditambah, kasihan toh mereka yang captive market kami yang memang harus selalu menggunakan angkutan, dan termasuk kasihan bagi para operator kami semua yang memang pasti akan merasakan itu menjadi beban berat kalau kenaikannya tiba-tiba cukup ekstrim. Baik. Demikian. Ya,
Pak Ateng, ada data mengenai proyeksi konsumsi dari Pertamina sendiri terhadap BBM jenis premium dan juga Pertalite dan lain sebagainya. Nanti ada datanya, kita akan tayangkan di segmen-segmen berikutnya. Tapi yang saya ingin kemudian capture dari tren yang sudah terbaca lah oleh Organda sejauh ini di angkutan umum, tren konsumsi BBM di luar jenis premium. Sejauh ini di angkutan umum seperti apa, Pak Ateng? Saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya, kalaupun memang nanti harus beralih katakanlah ke Pertalite dengan harapan bisa dikasih harga spesial lah untuk angkutan umum. Artinya nanti sebetulnya secara pola konsumsi teman-teman industri angkutan umum sudah cukup melakukan transisi lah ke jenis BBM di luar premium. Ya. Jadi begini. Kami mendukung sebetulnya program yang pernah digulirkan pemerintah dengan program energi baru terbarukan itu. Dulu awalnya itu digunakan alternatif selain bahan bakar fosil yang ada, penggunaan gas. Namun kan kita sama-sama tahu di dalam penyelenggaraan gas ini tidak cukup di-endorse oleh berbagai pihak yang ada, sehingga akhirnya penggunaan bagi kami di angkutan umum yang sebetulnya kami merasakan itu cukup positif. Artian secara total biaya itu akan sedikit mengurangi beban. Nah itu kan salah satu hal yang positif. Namun ternyata dalam distribusi, di dalam kebijakan penyebaran dan sebagainya kan tidak cukup merata. Meskipun karena kita juga tahu bahwa memang tidak semua tempat itu menghasilkan gas yang cukup baik itu CNG ataupun yang lainnya. Yeah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami menyambut baik sebetulnya dengan adanya penggunaan energi listrik sebagai alternatif untuk digunakan dan khususnya di angkutan umum. Namun rasanya kira-kira terjadi hal yang sama. Ini juga masih terjadi sesuatu kelambatan di dalam mendorong ini semua. Baik. Ya, mestinya kan banyak yang harus dilakukan ketika akhirnya memang energi alternatif ini bagus dan bisa visible untuk itu diterapkan. Mestinya itu bisa didorong dan khususnya kepada angkutan umum ini. Baik. Dengan berbagai skenario tentunya agar penggunaan energi ini bisa benar-benar tersosialisasi dan kemudian tersebar dengan cukup baik. Ini memang perlu satu kebijakan yang menyeluruh. Barangkali gitu. Ya, idealnya kemudian dilakukan persiapan secara paralel sejak lama untuk infrastruktur dan juga distribusi dari energi baru terbarukan supaya memang ketika akhirnya harinya tiba untuk premium katakanlah dihilangkan, ya secara infrastruktur dan juga distribusi untuk energi baru terbarukan sudah siap begitu ya, dan sebetulnya nggak jadi kaget kan, nggak jadi kaget. Dan transportasi umum juga sangat support. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Ateng dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.